Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ngobrol bareng Presidium Inti. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Saputra. Saya dari anggota magang PPMB. Nah, di episode kali ini saya bakal ngobrol santai tapi penuh insight bareng kakak-kakak Presidium Inti. Kakak-kakak ini merupakan orang-orang yang selama satu periode ini itu jadi penggerak utama di organisasi kita. Kita bakal bahas banyak hal, mulai dari tugas masing-masing presidium, tantangan yang mereka hadapi, sampai harapan untuk organisasi ke depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, boleh nih masing-masing dari kakak-kakak sekalian untuk memperkenalkan diri dan juga menjelaskan posisi serta tugas utamanya di presidium. Untuk Kak Angel, terlebih dahulu disilahkan. Makasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrina Angela Duyanti, biasa dipanggil Angel. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2022. Di Forkom saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum Forkom Bidik Misi Kipka Unila tahun 2025, yang mana tugas utamanya itu terkait administrasi yang ada di Forkom. Baik Kak, untuk selanjutnya Kak Nova disilahkan. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Alia, biasa dipanggil Nova, dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2022. Jadi di sini saya sebagai Bendahara Umum Forkom Bidik Misi Kipka Unila tahun 2025. Untuk tugasnya ya terkait tentang keuangan dari Forkom Bidik Misi Kipka Unila 2025. Oke, baik Kak, terima kasih. Menarik banget melihat peran masing-masing dari Presidium Inti kali ini, teman-teman. Oke, mungkin kita mau nanya terlebih dahulu nih Kak, terkait kesan kakak-kakak ini menjadi sekum, kemudian bendum di kepengurusan kali ini. Oke, mungkin aku dulu kali Silakan, ya yang Kak, jawab. ya. Untuk kesannya banyak banget sebenarnya kesannya yang udah aku dapetin selama kepengurusan tahun ini. Yang mana pertama-tama tuh awal-awal masih agak kayak nggak shock sih, agak merasa kurang percaya diri aja, karena kayak bisa nggak sih aku nih menjalankan amanah ini dengan baik gitu, karena amanah ini kan pasti berat gitu kan. Awal-awal kayak gitu merasa kayak sanggup nggak, cuman karena teman-teman dan ketua umum itu mempercayai ke aku gitu, jadi kayak oh yaudah dijalanin, dan ternyata kesannya sampai sini ternyata aku bisa menjalankan tugas ini, dan banyak banget pelajaran yang bisa aku dapetin, khususnya kayak terkait administrasi gitu-gitu. Jadi banyaklah kesan yang bisa aku ambil dari amanah ini gitu. Wah, berarti yang dari awalnya overthinking dengan seiring berjalannya waktu itu dapat berjalan dengan baik dengan rekan-rekan seangkatannya gitu Ya, kan. betul. Oke, baik, untuk selanjutnya Kak Nova disilahkan. Kalau dari aku sendiri lebih ke kaget ya dengan tiba-tiba jadi bendahara umum, terus takut juga bisa apa enggaknya ngatur jadwal, apalagi kan kami juga udah semester akhir, terus juga banyak cobaannya ya buat skripsi dan lain-lain. Takutnya nggak bisa ngatur jadwal, terus takut kebagi juga, terus takut keteteran, malah nanti takutnya nggak selesai salah satunya gitu kan ya. Tapi setelah dijalanin kan udah mau bulan 11 ya ini, terus jadi kayak kalau memang udah dijalanin kita bisa ternyata gitu kan, karena amanah kadang nggak salah menempatkan diri. Oke, berarti kakak awalnya kayak nggak nyangka banget ya Kak. Jadi walaupun nggak nyangka, dengan seiring berjalannya waktu sama seperti Kak Angel bisa terjalani dengan baik. Oke Kak, mungkin untuk gambaran atau menggambarkan cara kakak bekerja nih, prinsip sederhana apa sih yang paling kalian pegang selama jadi presidium selama ini? Kepada Kak Angel terlebih dahulu silakan. Mungkin saya ya jawab ya. Oke. Dari prinsip sederhana ya.
Kalau dari kami sendiri sih lebih ke koordinasi dan komunikasi sesama kadif-sekdif dan pimpinan lain. Lagi Kak, saat menjalankan Prokja itu perlu banget tuh ditekankan dan dikuatin koordinasi dan sama komunikasinya. Kalau misalnya memang ada Prokja yang membutuhkan kolaborasi kayak podcast ini gitu, terus juga kalau ada Prokja besar yang sekiranya membutuhkan kepanitiaan, itu kan butuh banget koordinasi dan komunikasi antar individu dan individu lainnya. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak melakukan koordinasi dan komunikasi itu takutnya jadi miskom. Jadi caranya dengan menguatkan koordinasi sama komunikasi agar tidak terjadi miskom itu. Baik Kak, berarti dari komunikasi dan juga koordinasi itu sangat berpengaruh dan juga penting di dalam ruang lingkup kepengurusan ini. Baik Kak, selanjutnya menurut kakak-kakak nih, bagian yang paling ngaruh dari peran kalian itu apa sih? Kemudian kalau misal kalian lepas itu, organisasi ini bisa langsung kerasa gitu bedanya Kak. Silakan. Mungkin aku dulu ya. Baik Kak, silakan. Menurut aku apa peran yang kalau misalkan aku lepas amanah ini atau aku mungkin agak menghilang gitu, yang kerasa banget ke organisasi itu lebih ke administrasi ya, karena kan aku kan pegang administrasi, terus juga kalau misalkan kepanitiaan kan butuh yang namanya nomor surat untuk surat undangan, surat-surat ya terkait lainnya gitu kan. Jadi kalau misalkan nomor surat itu nggak dikasihkan atau nggak diberikan, bisa berpengaruh ke kepanitiaan, khususnya untuk surat menyurat gitu kan. Jadi nggak bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin itu sih pengaruh kalau misalkan amanah ini aku lepas. Oke, baik Kak. Untuk Kakak Nova, bagaimana? Kalau dari aku ya pastinya terkait keuangan ya, karena bendahara umum kan nggak lepas dari keuangan. Jadi kalau misalnya aku hilang gitu 1 minggu gitu aja udah kayak kerasa banget ini bendahara umumnya kemana gitu, keuangan. Jadi butuh, kan setiap program kerja juga ada anggarannya. Jadi kalau misalnya memang saya hilang, saya pergi gitu, pasti otomatis program kerjanya nggak akan berjalan dong, karena anggarannya kan yang pegang saya gitu. Oke, baik Kak. Emang pada dasarnya sebagai inti ya, jadi sekalinya ngilang pada dicari oleh anggotanya gitu ya Kak. Oke, baik. Selanjutnya Kak, dari organisasi ini pasti kan banyak program nih Kak. Dari kakak-kakak sekalian, apa ya, semua program yang udah dijalanin, menurut kakak mana yang benar-benar bikin organisasi itu naik level, dan kenapa program itu penting banget nih Kak? Silakan Kak. Oke, sebenarnya kalau ditanya apa ya program kerjanya yang bikin naik level, semua program kerja yang kita jalanin ya di organisasi ini sebenarnya itu membuat kita naik level semuanya, semua program kerja. Mulai dari misalnya program kerja dari divisi PPSDM gitu kan, itu kan terkait pengkaderan gitu ya. Nah itu bikin kita naik level dari gimana kita kegiatan-kegiatan pas mengkader yang baru gitu kan. Jadi kan dari situ, oh kalau misalkan kader kita banyak dan bagus, menaikkan level dari organisasi kita juga gitu. Terus juga misalnya dari divisi PPMB itu ya, ada yang namanya program kerja Komnas, kompetisi nasional, di mana program kerja itu tuh program kerja perlombaan gitu kan, yang untuk siswa dan mahasiswa se-Indonesia gitu. Jadi dari program itu bisa apa ya, mengenalkan dan memberitahu ke luar gitu ya, kalau kita ini organisasi yang ada dan bisa berpengaruh gitu ke yang lainnya. Terus juga ada misalkan dari Sosma, sosial masyarakat tuh ada program kerja BMGTS gitu kan, BMGTS ataupun banyak program kerja tentang sosial gitu kan. Jadi dari situ kan orang-orang tuh bisa melihat, oh ternyata Bidikmis, forum komunikasi Bidikmis ini ternyata nggak hanya cuma sekedar internal aja, tapi bisa apa ya, memberikan manfaat gitu untuk orang luar gitu. Jadi dari situ juga bisa naikin level dari organisasi kita. Terus juga nggak kalah penting dari divisi Medinfo gitu kan. Itu kan kita Medinfo kan terkait informasi ya, jadi sosial media kita ada yang di Instagram, TikTok dan lain-lainnya gitu kan, terkait video, konten, terutama podcast ini ataupun
pamflet-pamflet gitu yang ada yang ada di Instagram gitu ya. Jadi itu tuh kan bikin orang luar bisa tahu gitu kan terkait program kerja ataupun kegiatan yang ada di kita. Itu tuh bisa naikin level dari organisasi kita. Nggak kalah juga ada program kerja yang lainnya dari divisi yang lain gitu juga. Jadi semua program kerja itu penting dan ada perannya masing-masing untuk menaikin level dari organisasi kita gitu. Wah, dari berbagai program kerja yang disampaikan itu tentunya sangat menarik dan juga cakupannya itu tidak hanya di dalam kampus saja, tetapi global dan juga bisa bisa terpandang oleh halayak umum di luar sana. Oke, baik Kak, sangat menarik sekali. Nah, kemudian selama satu periode ini pasti banyak dong tantangannya bagi kakak-kakak sekalian. Menurut kakak-kakak, tantangan yang paling nyata yang benar-benar bikin kalian itu mikir keras dan bagaimana akhirnya kalian itu untuk cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Silakan Kak. Tantangan ya sebenarnya selama menjalani kepengurusan ini gitu ya, banyak banget tantangan yang mungkin kalau disebutin bakal panjang gitu ya. Tantangannya mungkin salah satunya itu terkait waktu ya, karena di kita kan di organisasi ini gak hanya cuma 1-2 orang kan orang isinya, ada beberapa atau berpuluh-puluh orang gitu di sini. Jadi kan kita juga harus menentukan jadwal, mana kan ada juga yang semester 7, semester 5 gitu kan, beda-beda kesibukannya. Nah, itu menentukan jadwal dari setiap individunya untuk kita bisa ngadain kegiatan ataupun rapat itu benar-benar agak lumayan jadi tantangan gitu untuk kita. Nah, kalau misalkan gimana sih cara nyelesainnya gitu ya terkait tantangan itu, selesainya dengan cara misalnya kita mau rapat nih, kita kayak sebelumnya atau jauh-jauh harinya tuh udah kita bilangin kita mau ada kegiatan atau ada rapat gitu. Nah, dari rekan-rekan ini bisa nggak gitu hadir di hari itu. Nanti kan mereka kayak oh nggak bisa, bisanya hari ini. Nanti kan ada kayak masukan kan. Nah, dari masukan-masukan itu kita carilah jalan tengahnya di mana pada bisa pada datang di kegiatan itu. Jadi nentuin jadwalnya itu ya kita coba komunikasikan yang lain gitu, bisanya kapan. Oke, gitu. berarti dari pernyataan tersebut tantangannya itu dari SDM dan juga menyesuaikan waktunya. Secara kan dari anggota di organisasi ini tidak hanya dari semester 1 atau 2 saja, tetapi juga hingga semester akhir ya Kak. Oke, baik. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, hal apa yang bikin kalian itu ngerasa semacam oh ternyata jadi presidium inti itu kayak gini ya, dan juga kayak semacam insight atau pelajaran yang ngena banget gitu Kak. Gimana Kak tanggapannya, silahkan. Oke, aku jawab ya. Kalau dari aku sih yang bikin aku ngena banget tuh gimana jadi presidium inti, karena waktu jadi presidium itu tuh kita harus benar-benar netral, kita nggak boleh berpihak ya, baik ke divisi manapun. Kan di Forkom juga ada 7 divisi dan tujuh-tujuhnya juga penting, sama-sama penting. Jadi kita nggak boleh memihak satu divisi yang paling banyak pekerjaannya atau memihak divisi yang paling sedikit pekerjaannya. Jadi semuanya itu harus netral, baik itu keuangan, administrasi. Jadi kalau memang mereka membutuhkan uang, kita nggak boleh pilih-pilih kayak oh yang ini banyak pekerjaannya kita lebihin gitu ya enggak, karena memang setiap divisi ada kebutuhannya masing-masing. Jadi nggak boleh kita asal potong, asal kayak yang banyak pekerjaannya uangnya keuangannya lebih banyak gitu, enggak, karena kita memang harus adil baik di divisi manapun gitu, walaupun pekerjaannya tidak terlalu banyak ataupun pekerjaannya kadang tidak membutuhkan panitia gitu. Jadi kita nggak boleh timpangan gitu antara divisi satu dan divisi lainnya gitu. Oke, sih. wah berarti semacam nggak boleh menganaktirikan ya Kak, harus pukul rata antara divisi satunya dan juga divisi lainnya. Oke, wah
Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir sekaligus menjadi penutup, kalau kalian boleh milih satu hal yang memang benar-benar harus dilanjutkan dan juga harapannya buat periode selanjutnya itu kira-kira apa dan juga kenapa gitu Kak? Silakan tanggapannya Kak. Oke, dari aku kalau misalnya hal yang harus dilanjutkan ya menurut aku sih lebih ke prinsip kekeluargaan yang ada di Forkom, karena memang kita kan menganut prinsip kekeluargaan ya di organisasi Forkom, karena di luar sana mungkin ada beberapa organisasi yang nggak menganut prinsip kekeluargaan, jadi lebih ke mereka agak segan dan kadang takut juga sama para pimpinan atau para presidium inti gini, jadi mereka kalau mau nyapa tuh kayak takut-takut gitu. Tapi kalau di kalau misalnya di Forkom ini kita lebih ke ayo sini ke sekret gitu, terus juga seantara pimpinan terus juga anggota magang, anggota pengurus itu nggak terlalu sungkan-sungkan, yang penting masih ada rasa saling menghormati gitu, jadi prinsip kekeluargaannya masih kuat kalau di Forkom sih. Oke, jadi rasa kekeluargaannya itu sangat erat gitu ya Kak. Oke, baik. Bagaimana Kak, ada tambahan? Kalau dari aku harapan ya, harapannya kayak dari apa yang harus kita lanjutin gitu kan, tadi kata Bendung yang harus dilanjutin terkait prinsip kekeluarganya. Harapannya semoga di periode selanjutnya prinsip kekeluargaan itu terus dijalankan dan semakin baik gitu, kekeluargaannya semakin erat, semakin baik, terus dengan komunikasinya gitu kan. Komunikasi yang baik itu bakal membuat kekeluargaan kita yang semakin baik gitu kan. Jadi harapannya semoga apa yang ada di kepengurusan tahun ini baiknya diambil, buruknya ditinggalkan dan diperbaiki gitu. Jadi untuk kepengurusan tahun selanjutnya itu semakin baik lagi gitu. Mungkin itu sih harapannya dari aku. Oke, baik teman-teman, itulah tadi tanggapan dan juga harapan dari kakak-kakaknya. Semoga dapat tercapai dan juga bisa berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Wah, keren sekali terkait tanggapan dari kakak-kakaknya. Namun nggak kerasa banget ya obrolan kita udah sejauh ini Kak. Kita udah banyak bahas hal yang seru banget, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa digali. Namun biar episode ini tetap enak didengerin, kita pelan-pelan akhiri dulu sesi obrolannya. Terima kasih banget buat sharingnya kakak-kakak Presidium Inti. Sekarang kita lanjut ke bagian penutup. Baik teman-teman semua, itulah tadi obrolan kita bersama Presidium Inti. Banyak banget nih pelajaran, kemudian cerita dan juga pengalaman yang begitu berharga yang bisa kita ambil untuk pelajaran dan juga gambaran untuk merevisi kembali dan memperbaiki untuk generasi selanjutnya. Semoga episode kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Presidium Inti bekerja, berkolaborasi, dan juga membawa organisasi ini berkembang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Presidium Inti yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.